Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Si Mantap, masih bersama Mas Rere Gak Kuku. Au au. Gimana? Mas Rere Gak Kuku. Au au. Masih boleh ngondek sih. Boleh bebas kok. Tadi kita mau dek pula. Coba gue ya. Coba. Mas Rere nggak kuku. Ya Allah. Iya, dan masih di Podcast Fix Mantap. Dan hari ini saya bahagia sekali karena saya ditemani oleh seorang yang spesial. Nggak ada sahabat lama. Teman lama ya. Oh, ini orang luar biasa ya. Teman lama dan sibuk banget tapi bersedia datang ke sini hari ini. Terima kasih ya, Bobby Rahman apa Bobby Tince nih? Serah apa aja. Sekarang udah sepanjang usia ini trademarknya Bobby Tince. Oke. Sampai Instagram pun nolak ya. Gue ganti Bobby Rahman tidak bisa. Tidak bisa. Jadi terserah. Dibalik lagi ke orang mau manggil Bobby Tince boleh, Bobby Rahman boleh bebas. Oh oke. Nah ini ya kita flashback sebentar. Boleh. Ya, Bobby ini adalah teman lama. Jadi kita waktu itu satu sanggar, ya. Kemudian Belum sanggar, satu Dufan dulu deh. oh ya ada satu studio kita bareng di sana. Kemudian kita bergabung di sebuah sanggar. Nah, waktu itu kita terlibat dalam sebuah project operet yang kita main di mall gitu. Iya. Saya berperan jadi, waktu itu judulnya Tarzan and Jane. Iya. Saya berperan jadi pemburu dan dia berperan jadi monyet. Ya. Dan gue pede banget Ya. gue pulang ke rumah orang, ini gue dapet jadi monyet pede banget. Dan lucunya habis itu kita nggak ketemu lama gitu. Begitu ketemu dia udah berubah jadi banci. Nah, bingung kan lo? Pergaulan ya. Nah, itu ceritanya gimana? Lu bisa dari monyet kita berteater kemudian tiba-tiba jadi banci gitu. Jadi gini, Siapa orang yang berjasa membuat lu jadi banci? ada enggak? Jadi gini, kalau gue menyikapi semua fase hidup ya, Oke. itu gue balik lagi sama yang di atas gitu ya. Memang pasti Allah kasih jalan tuh begini supaya endingnya pasti ada plot twistnya yang baik gitu. Oh, oke. Jadi pada saat dari Bogor orang kampung dan ngerti apa-apa, ketemu sama sahabatmu juga tuh, Iya. Rahman. Oh iya. Dikenalin sama satu tempat studio yang di daerah kota itu. Kemudian lagi pada ngumpul kan gitu. Wah, ini senior nih. Coba deh sosok pede aja gabung gitu. Terus selalu ngasih tahu gua, Iya. kalau mau ikut casting di Bekasi, ikutlah Sanggar ke Bekasi. Terus kemudian dari situ berusaha semaksimal mungkin di sana bisa. Nggak ketemu lama kan? Iya. Tapi karena kodarullahnya kalau pulang ke arah Bogor itu macet. Kalau siang, kalau malam naik kereta api nggak kebagian gitu kan. Oke. Numpang tinggal dong mas gitu. Oh, oke. Numpang tinggal di tempat yang punya sanggar. Sanggar. Oh, oke. Jadi nginep di sana. Ya, boleh, tapi di situ. Di situ tuh di mana? Di sofa. Oh ya Allah, Sofa. kasihan. Terus udahlah di sofa. Ya udah, tapi dinikmatin aja kan, namanya oke. proses. Cuman ya karena posisi itu ada setiap hari di situ, kita lihat tuh senior-senior kalau latihan seperti apa. Jadi kita lihat, jadi bukan cuma numpang tapi menyerap ilmu yang ada di situ. Oh, oke. Kemudian yang punya sanggar ngeliat kali bukan kerja lihat saya di sana seperti apa sehari-hari. Oke, niatnya nih. baik nih. Terus semangatnya ada. begitu ada satu orang yang berhalangan, ya gimana ya orang ini? Ya, refleks lah, Oh, oke. jiwa panggungnya datang. Oh, saya. Saya. Cek. Padahal itu peran perempuan. Enggak, bukan. Peran oke. waktu itu peran jadi macan. Oh, Naik kelas dikit ya, dari monyet terus ke macan ya. Oke. Nah, udah. Oh. Emang bisa? Dia bilang, bisa. Pas tes bisa. Oh, Oke, langsung. Kamu terus jadi macan. Apa dibisikin sama yang lain gitu ya. Macannya kurus banget ya. Zaman itu masih kurus Karena ya. sebelumnya peran macan juga emang gemuk Oh, orangnya. gede. Oke. Beres dari situ. Kemudian kepala sanggar, ya udah Bobby di sini aja boleh nggak apa-apa kok. Udah mulai deh tuh ada peran satu si Bobby aja kan kalau nama sanggar kan kita semua Oh, masuk. jadi kamu tinggal di situ. Iya. Udah nggak balik-balik ke Bogor Enggak. lagi. Oh, oke. Jadi MC, jadi peran kakek-kakek, nenek-nenek, orang gila, Oh, apa aja jadi peran perempuan gitu kan. oke. Terus kok bisa semua gitu. Ya, di Qadarullah lagi ada acara di mall tersebut. Terus kemudian yang jadi perempuan pada saat itu. Oh, oke. Kebetulan lagi Qadarullahnya ini sanggar, ini rumah almarhum Tata Dado. Oh, oke. Jadi rumahnya Tata Dado itu dekat sama mall. Ya, Nah. kita tuh ngintip di sana ngelihat
Don itu namanya punya Sanggar Mas Doni. Oke. Don itu anak buah lu siapa? Oh itu anak Bogor, suruh ke rumah lah main-main gitu kan. Oke. Belum langsung disampaikan Mas Doni begitu pulang dari arah baru begitu pulang dari acara di Mall itu. enggak Kelapa Gading waktu itu. Oh oke, di Gading. Lu ditanyain tuh sama Tata Dado. Oh jadi Tata Dado ke situ tuh emang cari istilahnya Lagi cari main. bibit-bibit baru. Lagi main aja, nggak sengaja Oh, ngeliat. oke. Karena kan aku Oke. kurus waktu itu ya. Terus kata Tata Dado, banyak gabung sini mbak. Oh gitu. Suaranya keras banget. Banyak gabung sini. Memecah situ konsentrasi. Oke. Terus kemudian kata Mas Doni, lu ke tempat Tata aja, dia nanyain lu tuh dan lain-lain. Langsung Karena waktu itu drag queen terpopuler adalah si Tata Dado iya, ya. dulu gua belum tahu apa namanya drag queen dan lain, gak tahu istilahnya lah gitu. Oke. Terus kemudian langsung Lo taunya waria gitu ya. Terus kemudian gue berpikir gini, jangan-jangan ini langkah gua untuk bisa menjadi seorang artis. Oh oke. Itu yang di kepala gua. Oh jadi awalnya kamu ikut sanggar itu karena kamu memang mau jadi artis gitu ya? Cuman pengen cari duit cepet aja karena kan Oh, emang oke. kuliah juga nggak lanjut karena emang biaya kan papa sakit, nenek sakit gitu. Jadi kesempatan di situ jalanin. Tapi kok Allah kasih peluang di situ gitu loh. Terus kemudian dari situ ini kayaknya jembatan gue untuk bisa jadi artis nih gitu. Akhirnya udah gue naik sepeda sore-sore gitu kan. Om Tata, oh ya anak Doni ya latihan dulu. Bisa apa? Bisa gini. Coba dites. Gue pikir gue udah paling oke karena kan di Sanggar itu kelas gue udah naik nih gini udah bisa gitu. Oke, karena dari Sanggar kamu udah jadi peran utama. Dari monyet dari peran utama kan. Terus tiba-tiba ke tempat si Tata Dado. Ini dong gua. Karena gue udah punya pengalaman banyak. Emang bisa. Eli pembantunya dia. Pakai sepatu nomor berapa? Nomor 42 sama bulu-bulu sama ini. Oke, siap dipakai doset. Coba jalan. Gua kayak naik jembatan Siratul Mustaqim. Jadi kamu dipakein baju perempuan begitu? Cuma propertinya aja. Jadi kan pakai fiberglass yang keras banget itu. Terus pakai pinggang apalah punggung. Terus yang digendong, kostum karnaval. Iya, itu yang dipakai dari drag queen. Jadi kalau yang nonton mungkin drag queen itu apa yang tahu. Drag queen itu kalau di luar negeri itu dia profesi laki-laki berperan jadi perempuan untuk show drag queen gitu. Nah, kemudian dari sana gue pikir udah mulai oke kan. Terus dia bilang masih kaku. Gitu. Gue udah luas gini masih kaku. Udah latihan lu tiap hari kesini. Udah gue tiap hari latihan. Itu belum diajak show? Belum, latihan dulu latihannya berapa? Ada sekitar 3 minggu latihan. Akhirnya dari panggil Om Tata, lama-lama gue ikut yang senior yang lain. Matata. Jadi panggilnya bukan Om Tata. Oh, jadi tadinya Om. Jadi lama-lama Matata manggil. Karena yang senior yang lain gitu kan. Oh, oke. Udah gue ikutan aja, udah bisa nih kayaknya nari. Tahun baru diajakin. Oh, tahun baru diajak nari. Nari doang waktu itu? Nari doang. Oh, oke. Dari situ mulai pola yang sama dipakai di Sanggar. Kemarin itu di Tata kita pakai. Jadi begitu, zaman dulu kan dia udah mahal kan. Terus kemudian pakai Tata mahal nih. Anak buah ada yang mau pakai anak buahnya doang. Siapa kira-kira mau jadi leader? Saya mau. Gitu. Langsung ya, pede ya. Pede karena gue padahal kan junior. Iya, tapi senior pada jutek sama gue. Makanya gue pikir, udah lu jutek sama gue biar gue tunjukin kalau gue bisa. Gitu. Jadi gue nanya. Biasa. Jadi gue pakai, ini udah bener belum? Namanya anak baru kan? Iya. Nanya pakai, dilihatin sama dia. Nggak tahu gitu. Waduh, kata gue. Jadi jutek-jutekan ya, karena lu anak baru. Gue dibego-begoin, digoblok-goblokin. Gitu terus latih. Kasian banget sih. Jadi banci aja susah ya, Bu. jadi kalau kayak Cinderella lah, ada ibu kandungnya, ada ibu tirinya. Jadi begitu latihan tuh sama si Bobby diajarin gitu. Oh iya mah, diajarin ke rumah kosong. Gitu. Sekali putaran udah ditinggalin gitu. Terus balik lagi ke ruang latihan ke itu. Gimana udah bisa belum? Belum bisa. Kenapa nggak bisa sih gue diomelin? Kan udah latihan dari tadi gitu. Senior padahal ngajarinnya cuma sekali putaran doang. Jadi kan kita jadi bingung kan. Daripada gue jadi dancer, ini gue jadi leadernya di depan gitu. Akhirnya panjang dari situ, qadarullah angkat lagi sama Tuhan untuk bisa pindah, nggak numpang lagi ngekos. Oh oke, karena udah dapat penghasilan dari show itu. Ngekosnya di Tanah Abang, karena gue pikir kalau Tata kan show-nya di area Jakarta tuh ada hotel-hotel besar ya gitu. Di situ qadarullah Tuhan kasih jalan lagi, sebelah kanan itu pamannya agensi. Kerja di pizza. Terus
Mas Bobi, kamu dunia entertain ya, anu ke pamanku aja. Apa sih agency? Apa sih casting? Gue nggak tahu kan. Suruh bayar 140.000. Bayar. Casting kok bayar? Pokoknya suruh bayar 140.000 untuk dapat informasi-informasi. Walah. Udah, Penipuan tuh. udah akhirnya gue ketemuan dia nanti saya kasih jadwal casting. Pede gue hujan badai naik bajas naik bis naik metro mini gue datang 6 bulan gak ada yang terima. Ya Allah. Ya udahlah balik Kamu lagi. castingnya juga jadi Maria ya? Enggak, semua. Jadi iklan, kadang-kadang pokoknya apapun yang di request. Tapi ada satu jejak gue di tempat casting itu, gue bilang kalau gue ini adalah Bisa silver drag queen. drag queen. Oke. Allah baik, Masya Allah ya. Ini kos-kosan aku, ini ada kantor PH baru buka. Naik budget cuma 5.000 ke situ. Tanya, kamu dari mana ini? Oke, udah. Kamu casting jadi pengamen biasa. Gak pakai baju perempuan. Oh ya udah dong. Langsung menjiwai ya. Makanan gua sehari-hari di sono kan gitu ya. Maksudnya udah digempleng di situ kan. Dia ngomong gua TikTok, dari 40 orang yang casting, gua keterima. Oh, itu di sinetron itu. Sinetron apa dulu? Dulu Ikhlas pertama kali. Ramadan yang ditunggu-tunggu setiap hari. Padahal cuma 3 episode. Tapi karena saudara suka, gue suruh ke kantor lagi gitu. Bilang sama PH-nya suruh saya, dia bilang kamu diperpanjang. Gue ditelepon lagi, dikasih kertas, tanda tangan. Apa ini Pak? Ini surat kontrak katanya. Pas gue lihat angkanya kok kecil ya, gue bilang gitu. Tapi gue pikir lagi, kalau nggak gue ambil, ini gue bukan jembatan gue, barangkali jadi jembatan baik buat ke depan. Gue tanda tangan aja, set gitu. Nah, lu nggak peduli kan? Ternyata gue dibayar kecil nggak ya? Enggak, tapi ternyata ini batu loncatan. Iya, begitu sudah dikerjakan, ternyata gue nyesel ternyata. Karena ternyata kerjanya berat. Berat, zaman dulu kan tuh episode seminggu sekali tayang. Kemudian kita harus bekerja selama seminggu itu dan gajinya cuma 250.000 perak. Begitu kita sinetronnya booming, pulang kampung sono masih naik angkot, masih lewat jembatan sawah-sawah gitu. Sementara sinetronnya udah booming. Orang sono kan, jadi artis. Sebentar gue gak pede, Allah malu di gue punya duit ya Allah. Gitu. Enggak, jadi ya kayak dilema gitu. Bahkan sinetron yang naik itu Si Yoyo zaman dulu sama Almarhum. Si Yoyo ya, itu kamu berperan jadi Tince itu ya. Iya, itu gara-gara ganti Almarhum. Jadi Olga itu Almarhum terlalu sibuk. Jadi hadirkan saya supaya kalau gitu dia nggak ada saya muncul. Oh gitu. Jadi ceritanya dulu si Olga aja mance. Cuman gitu. Karena Olga sibuk banget, lu buat backup. Akhirnya sih dia emang sibuk bener-bener memutuskan untuk sibuk banget. Jadi Tince. Jadi mance Tince. Jadi Tince terus si mancenya udah take out gitu. Oh oke. Itulah pokoknya akhirnya dari situ ketemu klien yang lama dari off air kan. Oh jadi sinetron sekarang. Ubi Tince ya gitu. Tince jadi mereka yang ngasih nama gitu. Jadi kadang masang di mana. Jadi Bobi Tince deh gitu. Oh gitu. Jadi bukan kamu yang menciptakan tokoh Tince. Bukan. Tapi justru klien-klien itu karena kamu dulu kliennya. Betul. Mulai situ ya udah mikir lagi nih. Dari sini udah selesai, lari kemana? Sempat boyband juga, sempat apa? Iya, waktu itu sempat boyband ya. Iya. Boyband laki dong. Laki ya. Tapi ya itu ternyata tidak semudah apa yang kita rencanakan kan. Oh gitu. Jadi kalau dari Tince kita keluar kota sekian udah dapat ya 2 digit ke atas belum dapat gitu. Okay. Ini kita jadi boyband 2 digit nggak sampai dibagi rame-rame, potong manajemen, potong ongkos, potong seragam. Jadi akhirnya udahlah kan jadi banci. Iya, cuman akhirnya terus kemudian ya Tuhan kasih sentuhan lagi ya. Bob, udah waktunya istirahat gitu. Oke, stop. Sampai kita bahas banci dulu. Istirahatnya belakangan ya. Kamu menekuni dunia banci ini jadi berapa? Drag queen ini jadi berapa lama? Bisa dibilang 2002 sampai 2002 ya. 2002 sampai 2003. 2023, sorry. 2002 sampai 2023. Iya. Tapi 2024 masih dong. Iya. Enggak dong kan 2024 kemarin enggak. Iya kemarin. Desember akhir 2023 itu kan. Jadi kamu memutuskan hijrah itu kenapa? Karena memang 2019 sudah niat. Oh gitu. Udah niat ya Allah saya mau capek. Gitu. Jadi gini kita kerja kalau kita nggak nikmatin gimana sih rasanya? Nah jadi ada satu. Udah beda rasanya udah. Iya beda. Jadi satu momen ada tampil di Kelapa Gading malam tahun baru juga. Iya. Jadi yang baru aku waktu itu ya. Bukan, emang kamu juga ya? Iya, aku juga kan. Iya, outdoor kalau nggak salah. Outdoor. Nyanyi, kok gue gak ada rasanya. Orang udah ketawa meriah. Gue gak lucu, tapi orang happy gitu. Tapi kok gue gak ada rasanya. Berasa gitu ya. Kok aneh ya, gue bilang gitu. Kok rasanya aneh ya?
mana hujan, gue sedih banget, kok gue kayak orang gila deh, kayak ondel-ondel ya, kayak apa ya, jadi orang ngetawain gue kayak badut, kayak apa gitu, kayak berkecamuk gitu. Terus makanya pada saat itu gue nggak posting kan, gue pulang tuh yang merenungin, ya Allah, ini kenapa gue sedih ya, gue bilang ngelakuin ini gitu. Oh gitu. Jadi kalau inget gue jadi sedih ya. Oh, oke. Akhirnya gue bilang, ya Allah, saya berkomitmen mudah-mudahan Maret saya selesai kerjaan saya nggak akan lanjut lagi gitu. Semoga kau kuatkan aku untuk itu. Qadarullah lagi, kata Allah, boleh lu punya rencana tapi tetap ikutin dari gua ya, gitu, aba-abanya. Mungkin gitu ya. Oh, oke. Ternyata qadarullahnya di Februari itu kan akhir corona muncul, jedang. Jadi 2 tahun itu sama Allah gladi lah. Oke. Lu nggak ada dandan, lu nggak jadi perempuan banci. Emang show nggak ada ya? Nggak ada, lu mau kayak gimana nih? Gitu. Akhirnya gue digembleng tuh, jualan baju, jualan daster, jualan ikan, jualan sayur. Baju-baju lo dijual gitu. Baju-baju pribadi, bukan baju show ya. Oh, oke. Gitu. Jadi kayak terus cari baju thrifting, kita jual lagi, kita live Instagram. Zaman dulu belum live shopping di yang Serang. Gue live-nya live Instagram. Oh, oke. Banyak alhamdulillah laku, customer suka karena kita bisa survive di dunia lagi dalam kondisi corona. Setelah corona beres, ternyata manajer gue adik gue nih, gitu. Dia akan asik-asik baik gitu. Oke. Bobby, abis corona dia sekian. Begitu selesai corona gitu, Neng, masih ada kerjaan nggak? Masih ada, ini dia kerjaannya gitu. Waduh, masih setahun lagi gitu. Ternyata jadi masih ada kerjaan dandan lagi. Coba jadi hati gue mungkin dimantapkan dulu gitu. Begitu 2022 sampai 2023, tepatnya tanggal 9 Maret selesai. Tanggal 10-nya puasa. Jadi kayak udah diatur gitu. Udah diatur ya. Tanggal 10 ke sini ada tawaran, udah skip, nggak akan diambil. Oke. Bahkan nilainya sampai ratusan nggak lu ambil. Oh gitu. Jadi emang udahlah kalau kita nggak mulai gitu, untuk diri gue pribadi ya. Gitu jadi kapan ya. lagi? Kita nggak tahu, tiba-tiba gue nggak mau pas ketika gue meninggal gitu ya, dalam keadaan dengan jadi sosok orang lain di panggung kan kayak malu banget, Iya. sedih juga Oh gitu. gitu. Jadi intinya kayak gitu Udah dapet hidayah ceritanya. Tapi gue buka rahasia nih. Akhir tahun 2024 kemarin, memang saya dengar dan saya lihat di Instagram kamu sudah melelang baju-baju kamu, udah memutuskan untuk tidak. Tapi begitu saya sodorkan ini ada 250 juta, kok lu berangkat? Itu terakhir emang gue terima itu. Oke. Karena gue bilang gini, Mah, ini banyak bergantung. Gue kan pasti konsultasi menyokap gue kan. Oke. Ini banyak bergantung, berharap di akhir tahun ini di kerjaan. Menurut Mama bagaimana? Oke, Mama izinin untuk terakhir ya ambil, dia bilang gitu. Oh, jadi itu pun debat panjang sama nyokap gue. Oh gitu. Jadi ini bukan karena nilainya. Enggak juga. itu kan bagi rame-rame sih ya. Udah akhirnya terakhir gue coba lagi pola yang sama kan, karena ada acara polisi kan kadang-kadang suka mereka udah biasa pakai kita kayak gitu, dia nelfon lagi, pokoknya harus bisa anu gitu. Gue tanya, Mah, ini orang yang nelfon gimana ya, mungkin gak enak nolaknya, tapi gue juga gak mau gitu. Kamu kan udah haji, dia bilang, kamu ngapain, gak malu sama Allah? Kayak ditabok gitu ya. Ya udah Pak, saya nggak bisa. Kalau mau pakai saya blazer silakan. Kalau enggak ya sudah nggak apa-apa. Belum rezeki saya. Tiba-tiba gue santai aja dong. Kita telepon paginya. Oke, deal, berangkat. Masih rezeki berarti. Emang rezeki kamu. Jadi gue sekarang jalan hidup nggak ngoyo. Apa yang didapat gue terima aja. Oh gitu. Nah, Bob, kan kamu menikah ya, punya anak. Anakmu berapa sekarang? 2. Istri kamu berapa? 1. Oh, 1. Tapi sudah selesai. Oh, ini udah selesai yang pertama. Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua sedang dalam proses penjajakan. Sedang approach ya. Oke. Bagaimana cara kamu menjelaskan ke anak-anakmu bahwa papa kamu nih begini loh kalau kerja gitu. Mereka sempat istilahnya dapat bulian nggak sih dari teman-temannya atau mungkin malu gitu? Itulah gua bersyukurnya sama, kalau kita berpikir positif sama yang di atas ya gitu ya, mudahkan, pasti apapun itu akan dimudahkan sesuai kapasitasnya. Jadi waktu gue pertama mau nikah itu kondisi gue emang lagi hype-nya boy band. Oke. Jadi memang gak ada jejak gue yang pakai baju perempuan dan lain-lain. Oke. Dan kenalnya itu adalah memang sosok perempuan yang memang orang daerah yang memang juga gak terlalu melek digital juga gitu. Oke. Setelah nikah kok sering keluar kota dan lain-lain, ya udah gue jelasin. Itu sebelum nikah udah gue jelasin gini. Mau terima lanjut, nggak terima nggak apa-apa, ayo lanjut. Koleksinya baju perempuan semua gitu. Iya, itu gue ceritain karena kan harus terbuka kan. Selesai. Terus kemudian anak gue pun setelah gue anak umur 6 tahun yang paling gede itu mungkin dia dari umur 3 tahun juga udah pernah gue bawa kan ke kalau ada ke lokasi.
Iya, ke PRJ. Oh gitu. Ke PRJ. Enggak apa namanya, enggak sawan gitu. Enggak. Jadi nggak tahu baiknya Allah gitu ya, membuat anak-anak gue itu bisa membedakan papanya ketika di panggung, ketika di rumah. Oh gitu. Jadi nggak pernah nanya kenapa tadi Abi pakai baju perempuan, nggak. Oh enggak ya. Enggak. Mereka udah dengan sendirinya menyadari gitu ya. Betul. Jadi tidak ada Sebetulnya menyadari atau mengasihani? kayaknya nomor 2 deh. Atau jangan-jangan tidak mengenali. Jadi pokoknya anak gue nggak pernah sedikit pun nanya Itu kenapa sih Pak gitu? Kok kenapa begitu gitu? nggak pernah. Oh, Walau even di rumah ada satu ruangan kostum gede gitu kan, Oh. dia nanya, ini bekas Abi kalau nyari uang nggak nanya. Bahkan ya kita kemarin tahun baru, Iya. gue bilang nanti jam 9 tidur ya, gue bilang gitu. Heeh. Iya Abi gitu, nurut dia. Ternyata jam 12 dia nongol di atas. Oh, nonton. Kan dia kan ke bawah itu Iya, kan. tinggal Heeh. dari balkon Kan ya. gue di opening ada pantun kan Iya, kemarin heeh. gitu. Terus kemudian abis selesai panggung sampai kamar istirahat pagi bener-bener. Pagi pas sarapan dia nyapa, Abi semalam pantunnya seru banget tahu, keren performnya. Hah, kata gue anak gue. Itu baru pertama kalinya dia nonton secara live. Mulai memahami situasi panggung mulai dan kritis lah ya. kalau Oke. kemarin 3 tahun ke belakang cuma lihat Ya sudah lah ya. Gitu. perkumpulan orang-orang bermakeup ini apa maksudnya ya gitu mungkin ya waktu masih kecil ya gitu, cuman nggak gimana-gimana. Tapi sejak itu nggak nanya lagi. Biasanya kalau anak kecil kritis ya, Iya. kenapa Abi cuma pakai baju perempuan, kenapa ini, dia nggak cuma sampai segitu. Oh ya itu kan Abi latihan dulu gitu, tapi keren Abi bagus, support gitu. Oh, iya. Udah sampai pulang nggak bahas lagi, besoknya nggak bahas lagi, karena gue pikir ya anak akan melihat real bapaknya seperti apa di rumah. Oh oke. Jadi kadang kalau kita ada netizen nanyain, emang nggak malu anaknya dan lain-lain, emang gimana di rumah dan lain-lain. Yang tahu saya, keluarga saya. Jadi gue juga nggak perlu jelasin ke mereka di rumah di luar. Bener. Oh luar biasa, ternyata bapak yang bijak. Ya Allah luar biasa Bob. Nah, aku lihat kamu punya saat ini kamu punya bisnis umroh ya, sibuk banget ya. Aku kalau lihat Instagram, aduh ini membawa jemaah hari ini ke sini. Apakah itu juga salah satu alasan kamu untuk meninggalkan dunia drag queenan? Enggak juga sih, karena kan kalau cuman gini, kalau setiap kali berdoa, ya Allah Tuhan tunjukkan aku satu kegiatan yang memang maslahat buat umat, saya bilang, dan semoga saya bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Jadi kasih saya satu kegiatan yang memang bisa saya mampu mengerjakannya. Ternyata plot twist-nya Allah ini, makanya kita sudah harus menyadari ya kalau kita usia 40 tahun gitu ya, atas segala suatu situasi, kenapa gue dikasih dulu begini? Pasti ada niatnya Allah baik di kemudian hari. Jadi harus mulai mencermati itu. Ketika gue sadari, dulu kan gue harus kuliah perhotelan ya, pengen servis menjadi pelayan hotel. Ternyata Allah siapkan gue untuk menjadi pelayan tamu Allah. Jadi kan gue kayak luar biasa. Jadi kayak kok bisa ya kan, kenapa dulu gua nyesel, tapi ternyata bukan itu loh, niat Allah ternyata tuh rencananya lebih baik gitu baik. ya. Jadi kayaknya kita nggak boleh sehujon dengan segala suatu keadaan gitu. Pasti ada hal baik di situ. Ada hal baik. Dan gua udah buat itu semua dari 2012, tapi kan nggak gua publish gitu. Oh gitu. Jadi kan, kamu merintis itu udah dari 2012. 2012. Tapi karena kamu masih show itu, jadi kamu bedakan dan juga mungkin Tuhan juga biar hati lu mantap dulu Bob. Gitu kali. Jadi 2012 merintis, 2015 bikin travel sama kawan, 2022 pisah dengan travel dengan kawan, sendiri. Oh, jadi sekarang udah 100% punya kamu sendiri. Iya, betul. Wow, luar biasa. Sudah sejauh apa bisnis travelmu ini? Kalau bisnis travel ini kayak bisnis sama Tuhan ya. jadi kita kadang mau ya Allah saya pengen cuan yang banyak, gak bisa gitu juga. Oh gitu. Karena rezeki udah ditakar ya. Jadi kalau misalnya cuman berusaha kasih semaksimal mungkin, kalau rezekinya mah nanti akan mengiringin. Gitu. Kalau dibilang untung ada untungnya, dibilang rugi banyak juga ruginya. Jadi kita bagaimana nikmatin aja selama perjalanan setahun, ruginya berapa, untungnya berapa, itu berarti rezeki kita. Gitu. Kalau dibilang sejauh mana ya, alhamdulillah kalau keberangkatan setiap bulan ada, dan ini kan tadi baru pulang juga jam 6 pagi. Jam 6 dari Abu Dhabi ya? Dari Madinah. Oh, dari Madinah langsung. Kantor dulu sebentar baru kesini. Ya. Pulang udah ditanya, Abi pulang jam berapa? Anak udah nungguin. Oh ya. Lusa ke Jepang. Jadi, besok langsung ke Jepang. Jadi ya gitulah kegiatannya di udara sana sini. Tapi senang punya kepuasan tersendiri kalau udah ngelayanin orang di lapangan, terus orang itu happy, terus kita juga kayak Allah, ternyata mereka seneng ya dengan servis apa yang saya kasih. Gitu. Ada nggak sih jemaat lo yang gini, Mas Bobi ini kan si banci itu gitu. Banyak banget.
Oh, banyak banget ya gitu. Kadang gini ya, gue nggak bisa juga ngomong kalau misalnya, Pak saya risih ya dipanggil itu, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Karena kan itu Image kamu udah di situ. iya, terserah orang mau panggil apa ya, itu apa yang ada di pikiran dia gitu ya. Jadi kadang gua ya udah memposisikan diri, gua ini sudah ada di posisi travel umroh, sudah dengan kondisi hijrahnya gua, Oke. dengan perilaku yang memang sewajarnya. Oke. Kalau zaman dulu kita ketemu dunia panggung, Heeh. meeting ketemu klien, Mm-mm. begitu mau tes technical meeting, mau ada event wedding, Mm-mm. secara nggak langsung kita harus dibentukkan. Kita ketemu, iya iya ntar pakai ini aja. Kita membuat nyaman mereka dengan iya. posisi. Nah, itu pun kita lakukan ketika kita udah di posisi ini. Oke. Jadi jangan yang itu dibawa ke sini. Oh, Gitu. I see. Jadi kalau mereka akhirnya lama-lama, ya kan ini suka jadi banci sekali, 2 kali. Tapi lama-lama kita nangkep dia biasa. Akhirnya dia nggak pakai baju lagi, nggak mau baju lagi. Oh gitu. Mas Sobi udah nggak pakai baju perempuan lagi, tetap tapi tapi lama-lama Mas Sobi sekarang udah ini ya, udah nggak ini lagi sering syuting. Udah istiqomah. Lain, jadi pelan-pelan kita ngalir aja lah. Oke, nggak perlu mati-matian menjelaskan, nggak perlu dia akan sendirinya beralih kalau kita positif ya. Iya gitu. Nah ngomong-ngomong, kamu nggak sayang? Apa? Istilahnya gini, kamu merintis travel, pasti hasilnya, cuannya tidak sebesar kamu dandan jadi perempuan. Ya dong, Iya. ya kan? Apalagi di acara-acaramu yang besar itu, yang maaf kayak kemarin tahun baru lah, atau yang kamu dipanggil keluar kota untuk jadi diva-diva, itu kan pasti besar sekali ya nilainya Iya, ya. betul. Kalau di-compare dengan kerja keras lo yang sekarang, yang istilahnya lu harus nganter ke luar negeri, lu harus itu jauh nggak sih bedanya? Jauh. Jauh kan? Nah, lu Jauh. nggak sayang? Kalau dibilang sayang, kalau ngitungnya ke materi pasti sayang. Sayang. Tapi kalau dilihat lagi, kalau kita ngejar materi terus kan gak ada habisnya ya. Jadi kan ya udah kita minta aja, kita berdoa cukupkan hati kita aja gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngelihat kayak teman-teman zaman dulu ya, kayak 5 tahun lalu, satu tim ini tiba-tiba ada kerjaan sana sini. Manusiawi kadang-kadang, itu kan kemarin gedenya dari gua. Gitu. Kemana sih sama gua? Sekarang dia sama klien Anu dan lain-lain gitu. Karena suka ada gondoknya. Sekarang kita udah nggak bareng lagi gitu. Dia tiap show-show gini saya malah alhamdulillah ya Allah dia tetap ada kerjaan gitu. Malah support. Karena kadang kita kalau mau ada perlu baju kostum ambil aja ke rumah nggak kepake kok gitu. Gitu ya. Jadi kita hatinya udah dicukupkan gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi kalau dibilang compare berapa persennya bisa dibilang yang di travel bumi langit ya. Cuma 10% dari yang kemarin kita dapat. Gitu. Ada keinginan nggak sih lu mengajak teman-teman banci lu? Maksudnya banci show itu untuk bergabung bersama kamu, untuk hijrah bareng. Yuk kita umroh bareng. Gitu ada nggak sih? Kalau umroh bareng, alhamdulillah. Mohon maaf, bukan nyombong, tapi karena nanya, saya udah kebagian satu-satu diberangkatin. Oh gitu. Tapi kalau bareng saya nggak sanggup. Satu orang kan 25-an lah. Kali bisa berdelapan, lumayan berat. Gitu. Jadi satu-satu. Satu-satu udah berangkatin. Alhamdulillah. Terus bukan itu juga masalahnya. Kalau udah ngumpul kan, tersam ya Allah, gitu-gitu. Nanti kita dosa, jadi nggak boleh. Jadi nggak boleh ngumpul ya. Nggak boleh ngumpul lah. Nanti bisa kacau balau. Tapi siar baik itu tetap kita sampaikan ke teman-teman ya. Jadi kalau misalnya lagi ada status galau gitu kan, udah istirahat, jangan lupa sholatnya, gitu. Nah teman-teman lo itu kalau berangkat umroh gitu pakai baju perempuan atau baju laki? Ya baju laki. Baju laki ya. Laki. Nah tapi ada kan kasus yang dia tiktokers atau apa yang umroh pakai baju perempuan, bener ya? Siapa itu? Adalah ya itu ya. Sebenarnya ini gue mau cerita ya, tapi takutnya kenapa cerita? Tapi gue dibully juga lagi ntar. Jadi gini, kalau dilihat dari kacamata pandang gue ya sebagai penyelenggara, kalau kita travel itu hanya menerima sesuai dokumen. Jadi kalau di dokumennya itu dilihat laki-laki ya udah kita servis seperti laki-laki. Kostum yang diberikan, fasilitas yang diberikan laki-laki. Kalau perempuan. Karena kita by sistem kan. Nah, salahnya Indonesia, mohon maaf kalau salah nih ya. Dia kan udah merubah ganti identitas gitu. Ya sudah, dia masukin sesuai identitas yang baru. Kalau dia rubah dulu ke identitas yang laki-laki, itu akan buang waktu. Passwordnya ganti, KTP-nya ganti, dan lain ganti gitu. Itu repot ya. Repot banget kan gitu. Kemudian dia berangkat juga harus disesuaikan potong rambut, pakai baju koko dari Jakarta gitu. Nah, mungkin pertimbangannya itu kemarin dia, barangkali ya. Kemudian kalau dia pakai lah laki-laki dari Jakarta pakai baju perempuan. Nanti ketika sana umroh pakai baju laki-laki. Kalau dia legowo mau gitu, itu bisa.
Bisa harusnya. tapi beresiko. Resikonya adalah Resikonya adalah ketika dia lepas hijab, pakai ihram, Heeh. ada benjolan di sini, gitu ya. Pasti ya ada payudara, gitu ya. Payudara palsu itu. Terus kemudian rambutnya berwarna, Heeh. terus wajahnya kan juga udah seperti perempuan ya. Oke. Jalan tawaf gitu. Heeh. Are you woman gitu? No, I'm man. I'm woman. No, you're man. Oke. Askar lihat nih, Oke. tarik ke belakang, dibawa ke kantor, Oke. diperiksa dalamannya. Oh gitu. Ternyata dalamannya perempuan, Heeh. kena lagi. Oh. Jadi akan jadi dilema buat dia. Oh, Gitu. oke. Itu yang salahnya dia nggak jelasin ke halayak publik kalau ternyata case-nya di situ. Oh. Jadi kalau dia jelasin juga mungkin akhirnya kan jadi banyak orang ntar berpendapat anu. Jadi mungkin dia akhirnya konflik ya. akhirnya jadi jalan pintas selama dia izinnya sesuai. Di Indonesia juga belum ada larangan kalau misalnya dia transgender itu harus pakai baju apa, aturannya belum pasti. Ya sudah, tapi kalau kita lihat lagi garis agama ya memang harus balik ke kodrat. Jadi sebisa mungkin untuk pelajaran ke depan nih buat siapapun yang mungkin sudah terlanjur merubah ini itu, kecil dan sebagainya. Iya, ya udah datang ke sana sedemikian benar-benar jadi seperti laki-laki. Pakai baju koko gombrang atau pakai baju ihram atau potong rambut pendek terus kemudian jangan bermakeup kayak gitu-gitu. Jadi supaya juga di sana nggak dicurigai. Kalau memang ternyata ada juga yang berangkat lolos kemarin itu karena setahu saya dia belum ganti rubah kelamin. Jadi sempat juga dia ditegur kalau nggak salah. Kamu cantik dan lain-lain. Kamu perempuan bukan, saya laki-laki. Pas periksa, oh ya masih laki-laki. Jadi masih pakai ihram gitu. Kadang kan suka di-compare tuh. Si ini bisa, kenapa nggak bisa? Cuman kita ngejelasin juga repot ya. Satu lagi sih yang kemarin karena dia sempat juga WhatsApp saya gitu ya gitu. Ada satu yang membuat hati saya tersentuh sebenarnya gitu. Saya bukan ngebela gitu. Dia bilang saya sedih kalau dia kan juga nggak mau ya ditakdirkan hidupnya seperti itu. Tapi takdir juga bisa dipilih gitu ya. Dia mau pilih kemana gitu. Dan dia udah terlanjur memilih. Dan kita nggak tahu kan hati dia seperti apa. Barangkali pilihannya bisa salah. Pilihan salah dan dia udah sebenarnya nyesel. Tapi kan dia berusaha depan orang, padahal mungkin hatinya nyesel gitu. Ada satu kalimat yang dia bilang gitu, alhamdulillah akhirnya aku bisa sholat Jumat. Dia bilang. Aku si orang itu. Aku sedih banget, aku udah bertahun-tahun udah sholat Jumat. Tapi di sana aku udah sholat Jumat. Alhamdulillah ya Allah. Oh gitu. Ya Allah, serupanya begini dia masih mikirin kalau dia kodratnya laki-laki dia pengen sholat Jumat. Gitu. Cuman karena memang sosok dia tuh konflik ya. Jadi mungkin ya sengaja, kalau nggak gitu kan dia nggak rame. Jadi dia terus bertahan dengan karakter seperti itu, padahal hatinya dia tetap menyesal. Dia ingin kembali ke kodrat. Bahkan terakhir setelah kejadian kemarin itu dia telepon saya, dia bilang ini udah ada bisa bantu gak untuk tanya ke yang mengerti di urusan perumrohan. Umroh saya kemarin itu sah apa enggak gitu. Sampai sebegitunya. Berarti dia sebetulnya menyadari ya. Gitu. Saya udah konsultasi sama kayak Habib gitu. Tapi kan dia nggak publish juga. Saya mau cek itu benar apa enggak. Ternyata saya tanya konfirmasi ke pihak yang di sana di Arab Saudi. Oh harus ini namanya bayar dam. Bayar denda. Dendanya karena kan nyalahi kodrat. Menyalahi kodrat. Gitu. Jadi biar afdol umrohnya bayar dam aja. 3 kali umroh 3 kali damnya. Gitu. Dan dia siap bayar damnya. Cuman saya belum konfirmasi lagi karena kan begitu habis telepon dia konfirmasi, dia juga masih banyak kegiatan di Jakarta. Saya pikir saya nanti tunggu dia ngubungin saya baru saya bisa bantu untuk damnya itu gitu. Sorry ya saya ngobrol di sini, mungkin saya bisa juga yang lihat video ini jadinya bisa melihat dari sudut pandang yang lain gitu ya. Jadi intinya udahlah nggak usah macem-macem. Kalau lu mau berlaku seperti itu nggak usah dirubah onderdil sebagainya karena akan menyusahkan. Banyak mudorotnya daripada atau mungkin kalau udah terlanjur ya udah kalau emang mau ibadah ya udahlah postingnya nanti aja atau nggak usah posting lah gitu. Nggak usah posting. Tenang, jadi kan tenang juga. Bener. Jadi mungkin buat pelajaran ibadah untuk diri sendiri aja ya. Nggak usah diposting-posting nanti jadinya konflik ya. Oke. Aduh ceritanya jadi sedih gue. Mau pakai baju perempuan. Pengen dulu mbaknya Whitney Houston kan ya? Whitney Houston. Jadi awal-awal berkarir saya sempat berperan jadi Whitney Houston. Kamu jadi apa waktu itu ya? Langsung jadi Inul kayaknya. Inul. Mbak jadi Bunda Inul. Iya. Gitu ya Bob. Nah sekarang kamu sudah 100% menjalani bisnis umroh kamu, bisnis travel kamu. Kamu
ada nggak sih keinginan, gue kangen deh, kan dunia panggung sangat merindukan gitu, bahkan kayak gue gini kalau kok berapa bulan nggak manggung nih, itu kayak aduh gitu. Iya. Ada nggak sih Ada. kerinduan itu? Ada kadang apa kepanggil juga kalau nggak salah kan teman-teman WO, IO, Heeh. Masih suka. entertain di Instagram kan suka Heeh. kita buka Instagram muncul gitu. Heeh. Ih, dulu gue posisi di sini ya Oh, gitu. oke. Ih, sekarang yang gantiin posisi gue belum ada nih gitu. Oh, oke. Padahal gue bisa nih kalau gue mau, satu datang aja. Gue bilang harga gue Gue mau sekian, dong. baju gue masih ada, bisa nih gitu. Oh gitu. Tapi langsung udahlah tuh sah gitu. Nah, Bob, ada satu, saya temen lama kamu, tapi ada satu yang gue nggak ngerti gitu. Yaitu waktu gue ngeliat lu naik panggung. Jadi kemarin terakhir ya, yang malam tahun baru itu. Kan lu di saat biasa gini sebelum naik panggung seperti ini gitu. Tapi begitu lu naik panggung, lu pakai baju dada rendah, itu ada belahannya. Itu aslinya. Enggak, dulu Gue pengen tahu aja itu aslinya apa. Dulu tuh gue nge-gym. Oke. Kalau nge-gym itu kan jadi lemak ya kalau nggak olahraga lagi. Oke. Jadi kalau misalnya ngumpul ditarik kumpul di tengah gitu. Oh. Tuh, ada tuh. Jadi emang harusnya nge-gymnya terus supaya jadi otot. Supaya jadi otot. Bukan jadi lemak. Oh gitu. Jadi memang asli itu Asli ya. tuh. Nah, selama kamu berperan jadi perempuan, pernah mengalami pelecehan nggak? Pernah. Kayak apa pelecehannya? Dulu cerita lagi nih. Iya, Ada di podcast teman pernah cerita soalnya waktu itu. Oke. Terus dijadiin tagline. Oh gitu. Terus gue tinggal nunggu nih 10 tahun ke depan anak gue ntar cari Bobby. Oh, Papa Kurt dan becehkan. Pelecehannya seperti apa? Jadi waktu itu zamannya yang tadi aku bilang kan, aku naik daunnya begitu kita ada karakter Bunda Inul. Dulu kan kayak cosplay. Oh, oke. Langsung jadi Bunda Inul dari semua drag queen di Jakarta, di luar kota belum ada yang jadi memutuskan untuk jadi Inul. Jadi Inul. Kamu jadi Inul. Jadi Inul. Orang-orang pada jadi Marilyn Monroe, jadi Britney Spears, gue jadi Inul. Ternyata itu hoki banget. Oh, oke. Jadi panggil show banyak lah gitu. Akhirnya waktu itu kan Bunda Inul sama Anissa Bahar lagi naik-naiknya. Ya. Kalau event manggil dua-duanya mahal. Iya. Kadang lagi jadwalnya nggak bisa juga. Panggil Anissa Bahar, panggil Inul KW-nya. Kadang gitu. Inul benernya sebelum kita keluarin gue dulu, baru Inul aslinya muncul. Gitu. Nah, pada saat itu di Hotel Jakarta tuh di Bundaran HI situ. Acaranya 1001 malam, ada ada Anissa Bahar, terus Inul Daratista yang keluar gua. Gitu. Tapi jadwal gua kan lagi padat-padatnya waktu itu ya. Jadi dari sini harus pergi kemana lagi. Tapi belum punya mobil waktu itu. Gitu, karena memang baru berintis banget langsung rame gitu. Terus kemudian dari situ gimana cara akses supaya bisa sampai ke lobby. Karena udah selesai tampil mau ngapain lagi gitu. Jadi udah dandan nih, pindah selesai. dari lokasi ke lokasi. Iya, gimana cara ketemuan adalah petugas yang badannya gede gitu. Saya nggak tahu emang kerja di situ atau ngapain pakai baju safari kan. Pak, saya mau minta tolong dong antar ke lobby paling cepat. Oh ya, tenang bisa sih. Sini jalan gitu. Ini dibuka kuncinya, masukin lorong. Kok dimasukin ke lorong? Kan emang di hotel kan ada lorong-lorong untuk. Tapi lorong belum jadi. Oh gitu. Iya, masuk lorong belum jadi gitu kan. Terus dia gitu, lah kok jalannya makin lambat, orang saya buru-buru, Pak, cepetan Pak, saya buru-buru nih. Apa sih ini ngobrol dulu? Lah kok ngobrol dulu? Kalau pengen ke lobby gimana ngobrol dulu? Gitu. Zaman itu kan belum ada bawa asisten dan lain-lain gitu ya. Terus itu gua tolong yang anak 2 suruh turun ke bawah karena dia tampil duluan. Lu standby di lobby, lu cari taksi gitu. Kemudian gua terakhir muncul, gua turun udah ada taksinya. Gitu. Begitu sono gitu, udah ngobrol dulu. Udah mulai gayanya udah beda. Udah genit ya. Lah kok gini gitu. Langsung gue disenderin ke tembok gitu kan, mau gitu. Ya inilah. Saya teriak ya, gue bilang gitu. Terus gitu, kamu gue kayak gini. Udah, langsung suara gue bandutin. Jangan macam-macam Pak ya. Gue gituin gitu. Saya buru-buru nih Pak gitu. Saya laporin loh. Oh iya mas. Tadi manggilnya Mbak kan. Gamas ya. Gitu. Udah ya maksudnya ya gue kerja gitu. Gue nggak ada waktu deh buat aneh-aneh gitu. Langsung dibawa turun ke bawah. Ya sini mas. Dari tadi kayak gitu dari bawah. Lama banget sih kata anak gue. Ngapain? Enggak mungkin gue jelasin kan panjang lebar. Jadi ntar gue ceritain. Udah naik taksi jalan. Gitu. Dan banyak lah kalau kayak gitu kayak misalnya kita panggung besar di bawahnya banyak orang-orang tukang-tukang gitu kan. Terus kita dari ruang tunggu masuk ke panggung.
wit 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 gitu udah sering. Oh, biasa. dilecehkan ya. Emang ya, kamu gimana Ya kan perasaannya? namanya kita cantik kan ya gimana? Jadi perasaan kamu gimana waktu itu dilecehkan gitu? Kalau gue sih nggak bodo amat, jadi gue Oke, nggak ambil pusing lah ya. karena gue ngerasa gini, gue tuh artis gitu. Oh, oke. Jadi gue turun dari ruang kamar ke ruang tunggu, gue harus start up, gue ketemu klien, gue Oke. harus kasih yang terbaik. Jadi kalau bukan level gue goda-godain macam siapa lu gitu. Oh, Gitu. kayak gitu ya. Jadi gue emang gue cuma pengen tampil di depan orang supaya orang tuh happy dan akhirnya repeat order. Itu pikiran gue. Jadi kayak gitu udah banyak sering, jadi nggak gue peduli. Udah nggak peduli ya. Bahkan pokoknya- pertama kali dulu pernah juga itu sama jadi pertama kali diajak sama IO besar juga di Pantai Indah Kapuk. Anaknya sekarang terkenal jadi sulap kembar gitu. Pesulap tapi kembar. Nah bapaknya itu ajakin gua ke Lampung, dia bilang naik mobil jalan darat. Oh, oke. Selesai tampil badan gua masih kecil kan, show dah saya mas bagus duduk sini ya, jangan ngomong apa-apa, diem aja. Kalau ada yang deket dia bilang gitu, manggut-manggut aja. Iya cek, masih anak baru. Diajarin luar kota udah seneng gitu kan. Oke. Oh iya udah dateng tuh pakai seragam entah kepala daerah mana lo pakai baju coklat-coklat gitu. Oh emang suka resek kadang-kadang kalau di daerah. Oke, Enggak. terus Duduk sini ada cewek-cewek penyanyi juga gitu. Kita suruh nemenin gitu. Kamu dari Jakarta gitu. oke. Baru pertama kali ke Lampung. Oh lu nggak boleh ngomong. Boleh ngomong, Biar gua nggak ketahuan banci. nggak tahu juga. Gua ngikutin si arahannya kan, gua namanya anak baru sama dia ajakin. Oh gua harus sama IO gitu kan. Segala macam-macam. Ya udah gitu selesai. Pokoknya ngomong panjang lebar banyak. Terus dia bikin sama si istrinya IO-nya gitu. Mas diajakin karaokean. Maksudnya gimana bu? Karaokean nemenin aja. Dia pikir gue LC kali. Aduh, ada aja. Gitu. Ada Jadi gitu. dijual ya bu. Oh nggak bisa gitu. Dia nggak tahu kita keringetan gitu kan. Terus Oke, kita panas. paha disumpal-sumpal. Udah gitu kita kan manuk dadali kita kan juga lagi diliput gitu. Jadi, aduh. Gitu. Tapi kita tetap harus iya gitu. Padahal kita udah ngap banget nih pengen buru-buru selesai gitu. Oh, jadi berperan jadi perempuan itu juga berat ya, banget. Karena burung lo tuh harus dilipet gitu ya supaya nggak ngejendol ya. Ya kurang lebih gitulah. Tete harus disumpel. Pantat harus disumpel. Iya, itu gitu. panas ya. Panas dan itu kita juga tetap di antara panas itu kita harus tetap tampilin yang terbaik. Karena kalau kita cuek sabrut gitu kan kusut berminyak, keringetan, bau kan nggak enak gitu. Nggak enak. Makanya dia harus bentar tisu, bentar apa itu sebetulnya dalam udah panas banget ya, bau bios gitu ya. Iya. Wah, luar biasa ya. Akhirnya akhirnya gue bilang, Bu saya nggak bisa, kalau ibu maksa saya bakal bilang kalau saya bukan bukan perempuan asli. Gitu. Yaudah. Akhirnya ibu itu bilang sama, Mas saya ini nggak bisa karena besok ada schedule lebih pagi lagi. Oh gini, saya sayang banget pengen ngajakin nyanyi padahal gitu. Oke, selama kamu manggung, pernah nggak ada kegagalan? Atau kamu merasa, aduh gue gagal nih hari ini? Pernah sih, ada. Waktu itu di mana? Pertama acara tahun baru di Anyer. Sama Edric Chandra. Oh, Edric Chandra. Kita udah bikin konsep sih, udah bikin rupa, oke. Tapi kalau konsep kita kan udah sama-sama TikTok tahu nih. Rere ngomong apa, kita ngomong apa. Iya. Tapi si acara orang perusahaan yang ngundang kita ini, itu dia pengen ikut andil di dalamnya. Jadi kita memang suka ngerecokin. Iya. Jadi mereka nggak ikut latihan, mereka nggak ikut JR. Tahu-tahu nanti saya bergabung. Pusing. Dia juga nggak tahu vibes di panggung seperti apa. Kadang PD latihan, pas di panggung beda lagi. Udah, qadarullah ditambah lagi. Angin, hujan badai dan lain-lain. Udah jadi banci, udah diganjel-ganjel, asionya, gitu, digrecokin pula, kena angin pula. Rambut lepas ya. Jadi udah kusut, jadi kayak hambar gitu, kering, gak krik gitu. Sebelah mati, ya Allah cepat selesai acara ini ya Allah. Cuma itu doang dalam doa gue. Gitu ya. Nah kalau satu lagi ya Mbak, juga kalau acara-acara orang udah levelnya di atas ya. Jadi kayak misalnya BOD. Mungkin tuh orang kaya yang table manner-nya yang aristokrat. Ya, jadi kalau kita ngelucu sedemikian rupa dia cuma oh iya benar. Bahkan nggak begini juga dia, makan aja sampai beres gitu.
gue kurang cantik apa gue kurang baik? Kita udah nyanyi sopan, kita apa? Udah berusaha maksimal menghibur. Kepleset, geletak, rambut copot. Kata gue, udahlah gue insaf aja di banci deh. Aduh, Kadang gitu. ketemu yang begitu ya. Kadang. Nah, ya. itu adalah momen di mana kamu merasa gagal. Kalau kamu momen di mana kamu merasa, wah, gue sukses banget nih hari ini, itu pernah nggak? Alhamdulillah, mostly semuanya Semuanya ya. dibilang persentase 90. Oh gitu. Karena alhamdulillah belum ada baji-baji show ya yang memang nyanyi Mandarin. Oh, kamu nyanyi Mandarin. Aku nyanyi Mandarin. Oh, oke. Tapi sayang ya, sekarang udah enggak. Ya. Kalau enggak, saya kenalin nama Cai Yuli, kamu diundang di sini di acara ulang tahun. Jadi tamu. Jadi nyanyi Mandarin. Ya, tergantung ini kan. Kalau kayak tahun baru kemarin. Enggak. Oh gitu. Perjanjiannya langsung main di atas, ntar gue habis dari situ kenapa-napa enggak. Biarkan banyak yang lain biar muncul ke permukaan. Karena sampai sekarang belum ada ya. Belum ada. Jadi kalau diruntuh dari yang pertama drag queen itu Tata Dado. Ada lagi dulu. Dorce. Ada lagi dulu. Oh, siapa? Fantastic Doll. Oh, dulu Fantastic Doll. Zaman dulu ya lucu kadang-kadang ya itu hidup ya. Fantastic Doll itu dipanggil sama kantor bapak gua. Oh, oke. Zaman gua masih kecil. Oke. Ini tampilan apa sih kok lucu-lucu amat kata gua gitu. Sekarang gua jadi begitu. Ngerasuk ke lu ya. Lu juga nggak ngerasuk kayak dia alam bawah sadar. Mikirnya baru sekarang gitu. Oh gitu. Gue pernah ada di situasi seperti ini ya. Entah yang di panggung, entah yang di penonton nih gue gitu. Jadi gue inget-inget lagi. Iya. Jadi zaman dulu di hotel mana lupa Jakarta itu Fantastic Doll. Kemudian turun jadi personilnya ada namanya almarhum Mirna. Oh oke. Mirna ini bikinlah apa gitu ya. Anak buahnya Tata Dado. Oh. Tata Dado bikin Silver Boy, anak buahnya gua. Oh oke. Bikin lagi gua, anak buahnya Silver Boy. Kamu apa sekarang? Golden Boy. Golden Boy. Oh jadi dari Fantastic Doll turun ke Tata Dado, Silver Boy, turun ke lu Golden Boy. Lu nggak bikin? Enggak. Enggak lah, gue enggak. Enggak, Golden Boy yang gue buat. Iya, lu yang buat kan? Iya. Terus habis itu ada sih beberapa teman-teman pada buat juga, cuman ya nggak sesukses sekarang, nggak sukses kamu. Mungkin sukses juga, cuman ya mungkin vibes-nya beda aja. Oh gitu. Atau mungkin karena sekarang di TV juga banyak dibatasi kan, show-show seperti itu, nggak kayak dulu. Iya, sama juga ntar di halayak publik juga sekarang udah banyak yang nyaman gak nyaman ya. Oh gitu. Kalau kita lihatnya gini, memang ini hiburan gitu. Tapi kalau dari sisi gue sebagai orang tua, gue punya anak, gitu, gue pun gak akan mengajarkan anak gue seperti itu. Oh oke. Jadi makanya itu juga yang satu pondasi gue sekarang untuk tidak ke arah sana lagi. Bahkan kemarin sudah gue kurang-kurangin dari kurang-kurangin dan gak kesana lagi. Kita bayangin aja sekarang ini, acara di publik gitu ya, kabaret, bebencian dan lain-lain. Apa rasanya anak-anak itu melihat gitu? Ketika nanti udah dewasa, apakah kayak lu kasusnya? Iya, makanya janganlah gitulah. Masih bisa banyak kerjaan lain yang memang bisa yang lebih bermanfaat dan mendidik. Bukan nggak bermanfaat sih yang ini juga bermanfaat. Mungkin dia juga butuh kerja buat keluarganya dan lain-lain. Makanya gua kalau tampil gitu ya, ini gua sendiri ya. Gue batasin anak-anak buah gue, lu jangan begini, jangan begitu, bahasa yang dipakai tetap begini, tetap begitu. Bahkan kita jangan ngomong jorok dan lain-lain. Oh, jangan sampai keceplosan. Iya, jadi kita ngomongnya juga orang lihat kita cantik dengan gitu aja udah amazing gitu ya, cowok gitu. Begitu kita ngomong serius, nyeletuk dikit lucu, malah ger. Ketimbang kita dari awal sampai akhir kita ngomong kotor, ngomong apa segala macam, itu kayaknya nggak underestimate jadinya. Oke, luar biasa, Bobby. Thank you loh. Sama-sama. Sekarang saya punya pertanyaan. Apa? Dijawab, udah kan? Bisa masuk sini kan? Bisa ya. Dijawab secara spontan ya, nggak boleh mikir banyak. Oke? Jadi banci kaya raya atau jadi laki-laki tapi biasa aja? Jadi laki-laki tapi biasa aja. Oke. Telat sadar atau kecepatan tobat? Telat sadar. Jadi influencer atau main film? Influencer aja deh. Banyak fans atau banyak teman? Banyak fans. Oh banyak. Tetap jadi banci tapi tokoh utama atau jadi figuran tapi beriman gitu atau laki-laki ya lurus? Yang kedua ya. Oh yang kedua. Teman lama atau teman baru? Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Pilih salah satu.
Teman baru deh. Teman baru. Bisa diprospek ya. Oke, kita bahas satu persatu. Banci kaya atau laki-laki tapi biasa aja? Karena Banci kayak udah pernah posisinya. jadi mohon maaf ya. Udah lewat Udah ya. lewat. Itu buat yang lain-lain aja silakan gitu. Oke, telat sadar atau kecepatan tobat? Telat sadar. Telat sadar ya. Kamu menjalani profesi sebagai waria berapa tahun? 20 tahunan lah. 20 tahun. Lama ya. Ya iya ya, waktu itu kita sama-sama. Kalau rumah tangga tuh udah anak 6 kayaknya. Oke. Jadi influencer atau main film? Influencer aja. Kenapa nggak pengen main film lagi? Karena ntar kita circle-nya di situ aja. Oh, nggak lepas-lepas ya. Karena kan juga kita harus ngeliatin modernisasi sekarang ya. Orang juga nggak pengen banget jadi artis. Semua orang bisa jadi artis Bisa jadi sekarang. artis Dari ya. TikTok, dari mana. Bahkan di rumah aja bisa jadi artis Yes, ya. gitu. Oke, Jadi bener. ngikutin arahnya aja. Tapi ada satu loh kejadian di mana waktu itu kita main FTV bareng. Waktu itu kita ada satu scene di mana saya dan Bobby jadi waktu itu pekerjaan salon kalau nggak salah ya. Nah, Bobby ini orangnya baik banget, tapi juga kesel sama artis yang belagu gitu. Nah, waktu itu ada artis perempuan yang sok gitu ya, yang kemudian ada adegan di mana aku harus ngeramasin gitu. Tapi aku dikode Bobby, lu itu siram mukanya. gue nangkep gitu, bener. Dan aku keramasin terus aku siram mukanya gitu. Udah gitu dia bilang, jadi langsung 2 kali gue siram. Habis itu dia pulang ya. Maaf ya yang kamu, kita nggak usah sebut nama. Enggak, Dia artis terkenal loh. kadang kalau gitu nanti biar menimbulkan refleks kan. Oke. Jadi improvisasi. Karena kan kalau di salon itu kan orangnya meriah, heboh dan lain-lain gitu. Jadi kalau biasa-biasa aja nanti gak jadi gimmick. Oh gitu. Jadi tujuannya itu bukan nyiksa Bukan artisnya lah. ya. Bukan. Nah akhirnya bener dia nggak mau ini ya, nggak mau nerusin syutingnya ya, Iya, dia pulangan waktu itu. Nah, selamat kan jadi nggak nunggu lama kan. Jadi selesai cepet ya. Ya itu salah satu keresehan Bobby, tapi basically dia orangnya baik banget ya. Oke, kita bahas berikutnya tadi banyak fans atau banyak teman? Banyak fans. Banyak fans ya, kenapa? Karena sejauh ini pertemanan kadang kalau kita posisi gue sekarang aja lah, gue udah nggak syuting lagi dan lain-lain. Istilahnya kalau bunga hawanginya udah hampir habis. Oh oke. Gitu. Udah nggak ditinggal lagi. Oh gitu ya. Fans minimal kalau misalnya kita udah sejauh mana, gue di Arab, gue di mana, ini Mas Bobby ya yang dulu anu masih ada rasa penghargaannya. Gitu. Jadi kadang juga dari fans jadi teman dan itu banyak. Teman-teman lama bahkan yang udah sama-sama larinya ke hijrah dan lain-lain, udah sama-sama sibuk. Kadang di WhatsApp juga belajar lama dan lain-lain. Gitu pada punya kesibukan masing-masing. Alasannya tenggelam ya kayak Titanic ya. Oke, tetap jadi banci tapi tokoh utama atau jadi figuran tapi laki-laki? Figuran aja lah. Figuran aja nggak apa-apa ya. Tapi gue tadi Tujuannya Clancy. ya, tapi kan gue ada kerjaan yang lain. Oh oke. Jadi apa namanya? Kalau tadi film sebenarnya sih, sebenarnya ya, kalau memang tadi filmnya dibuat tapi ada faedah baiknya, unsur dakwahnya itu misalkan, mungkin gue mau. Oh gitu. Tapi kalau cuman gue pengen Bobby Tincang kayak dulu meriah dan lain-lain, gue skip deh. Oh skip. Tapi kalau misalkan ada misi nih, oh ternyata mengedukasi, jadi banci itu bakal ada unsur baiknya, yaitu ini. Gini. Fine. Gongnya ternyata ngajakin tobat dan lain-lain, gue mau. Oh gitu. Gitu. Oh oke, luar biasa ya. Satu lagi, teman lama atau teman baru? Tadi jawabnya Yang baru. teman baru bisa diprospek. Bener itu lo yang Jadi jamaah jawab ya. bener. Apa aja kadang-kadang kalau teman baru tuh enak ngobrolnya sih. Oh, oke, benar. Nah, ini berkaca dari teman-teman drag queenmu gitu. Dari yang dulu si Mirna atau Tata Dado ya. Baru di kamu. Nah, profesi sebagai drag queen ini itu berpotensi untuk menjadi drag queen selamanya atau tidak apa istilahnya hanya sesaat. Dua-duanya bisa. Oh gitu, tergantung pilihan. Yes. Kembali lagi ke manusianya mau pilih yang mana. Tapi kayak misalkan kayak maaf nih kita sebut senior kayak si Dorce. Dia kan sampai akhir hayat masih itu ya, atau kayak Tata Dado gitu ya. Oh, tapi kamu berbeda. Kamu memutuskan untuk
Jadi sebetulnya, Sebenarnya balik lagi ke pilihan orang gitu sendiri. oh oke. Kalau gue balik lagi kalau gue kan muslim, jadi gue di Quran juga kan setelah usia 40 tahun kita mau arahnya kemana nih? Oh oke. Jadi berdasarkan patokan itu, jadi gue ya udah, gue mau ngambil jalur gue, hidupnya lebih baik dan tinggalkan yang menurut gue itu udah cukup lah, gitu, jembatannya udah selesai. Jadi Nah, tapi Bob, profesi sebagai drag queen bisa buat hidup nggak sih? bisa Ya. teman. Jadi kemungkinan bisa selamanya dong. Iya, teman-teman aja nih yang seumur usia saya masih ada sahabat-sahabat dulu ya gitu. Sampai sekarang kalau bisa diajakin anu usaha apa dan lain-lain, semangatnya beda dengan semangatnya. Saya gini, kayak kemarin penghujung corona, yuk kita jualan, lu bisanya apa, dagang kue apa, gue bisa bikin risol, lu bisa bikin apa, yuk kita bikin brandingnya sama-sama, gue ngambil barang dari lu, gue jual di platform gue, karena kan gue followernya lumayan banyak gitu. Oke, selesai. Gue tungguin inisiatifnya mana, besok telepon bagaimana Bob, nggak ada, berbulan-bulan. Artinya begitu ada show gitu, baru tawak doang nih, kosong nggak tanggal segini, dia yang ngejar, oh kosong bisa anu, emang vibe semangatnya beda gitu. Jadi berarti balik lagi ke pilihan. Dan kalau misalnya dia udah nyaman di situ, jadi bisa jadi akan panjang terus, karena kan dibilang ya uangnya cepat. Uangnya gede juga, besar. Begitu dia cuma pergi keluar sehari 2 hari, bisa buat cukupan dia selama setengah bulan sampai sebulan. Gitu ya. Dibanding bikin kue yang jelimet dan uangnya kecil gitu. Udah gitu nggak laku basi pulang. Tapi ya kita doain aja teman-teman yang mungkin lihat video ini atau mungkin yang sebenarnya hatinya bertolak belakang ya. Banyak pasti kayak gini. Cuman udah terjerumus ke sini, kita doain aja. Maksudnya bisa ambil pekerjaan yang lebih bisa menopang hidup di hari tua. Karena bayangkan aja ya, ini sebagai edukasi aja. Ketika kita tampil terus, usia kita udah muka dia makin keriput, makin menua, ketangkasan udah nggak seperti dulu, pola pikir nggak seperti dulu lagi, nggak cepet tanggap, kreativitasnya beda, udah menurun gitu kan, harga turun dan lain-lain. Sementara kita mau mengolah pekerjaan yang lain udah males, akhirnya jadi baju tua yang nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bahasa kasarnya ya. Jadi saya lihat sebenarnya ada di 2024 2005 sekarang nih, alhamdulillah lihat beberapa influencer yang memang udah kemayu-kemayuan dan lain-lain, dia dekat sama orang tuanya, terus dia juga mengumpulkan uang untuk beribadah gitu. Terus sesekali dia juga ada kerjaan MC pakai baju cowok dan lain-lain. Explore lah itu. Jadi ketika ntar udah nggak laku di bidang yang sana, dia punya bidang lain yang memang bisa buat income. Minimal maksudnya ke arah yang lebih baik. Terus kemudian dari hasil itu dia mikirin lagi nih, gue kerja di selain gue nge-MC, kemampuan gue ini apa ya di luar dunia entertain. Karena entertain tuh semua pasti akan muter. Akan yang muda naik, yang lama Tuhan hilang. Hukum entertainnya akan seperti itu. Jadi jangan sampai kita masih berupaya sampai usia sekian tahun gitu kan. Gue pengen banget gue sukses di dunia ini gitu. Ada kayak gitu? Masih. Baiknya jangan. Oh gitu. Ya udah realistis aja dan persiapkan masa depannya dengan baik. Oke, itu pesan Bobby ya. Itu pesan Bobby untuk teman-teman ya. Jadi persiapkan masa depanmu, jangan hanya bergantung di satu kotak yang ada. Satu harapan gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditambahkan? Enough, cukup ya. Bobby, thank you banget. Sama-sama. Jadi sebetulnya profesimu sekarang apa? Pengusaha aja deh. Oh, pengusaha. Oke, fix, mantap ya. Bobby seorang pengusaha. Ya, oke, Sobat Mantap, terima kasih dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Closingnya barengan awalnya tadi. Oh gitu, dan masih dengan Mas Rere dan Bobby. Gak kuku, au. Thank you ya. Thank you ya Bob. Aduh, terima kasih loh waktunya.